Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Fahri Fadilah, di channel Suka Kimia. Nah, hari ini kita akan membahas yang namanya salah satu materi kimia, ya, yang akan menambah wawasan kimia kita mengenai yang namanya suatu materi. Nah, tapi sebelum kita membahas materi tersebut, alangkah baiknya mohon dibantu channel saya ini dengan cara subscribe, like, dan komen, ya. Berikan komentar terbaiknya pada channel saya ini dan berikan dukungannya. Dimohonkan, gitu ya. Oke, kira-kira apa sih materinya, gitu ya? Supaya menambah wawasan kita mengenai materi kimia, supaya nanti kita bisa menjawab soal-soal kimia yang berkaitan dengan materi tersebut. Nah, langsung saja kita saksikan video berikut ini. Kesetimbangan kimia. Nah, kesetimbangan kimia ini mempunyai yang namanya definisi ya adik-adik. Definisinya apa bang? Ya, ketika yang namanya laju reaksi di reaktan, ya, itu sama dengan laju reaksi di produk. Ya, laju reaksi, oke ya. Laju reaksi reaktan itu sama dengan laju reaksi di produk. Ya. Nah, inilah pengertiannya ya. Nah, jadi kalau misalnya kesetimbangan kimia ini adik-adik terbagi menjadi dua, ya. Terbagi menjadi dua, oke ya. Nah, yang kita bahas sekarang adalah yang namanya kesetimbangan. Yang pertama kita bahas adalah kesetimbangan, ya. Konsentrasi, ya, kesetimbangan konsentrasi. Nah, simbolnya adalah Kc. Oke ya. Kesetimbangan konsentrasi simbolnya adalah Kc ya adik-adik ya. Nah, jadi adik-adik ya, bahwasanya si Kc ini mempunyai rumus untuk mencarinya. Apa itu, Bang? Ya, kalau misalnya kita mau mencari rumusnya, tapi kita harus mengetahui ketentuannya ya. Jadi pada Kc ini hanya berlaku untuk senyawa yang berfase akuos, ya, dan berfase yang namanya gas, ya, berfase akuos atau gas, gitu ya. Nah, bagaimana cara mencari Kc-nya, Bang? Kc itu rumusnya ini ya adik-adik. Kc itu sama dengan produk, ya, per yang namanya reaktan, ya, produk per reaktan. Pangkatkan dia dengan yang namanya koefisien ya adik-adik ya. Oke, inilah rumusnya, gitu ya. Bang, langsung aja lah bang ke contohnya. Misalnya, bang bikin gini ya. Ya, misalnya ada senyawa A ditambah senyawa B menghasilkan dia senyawa C ditambah senyawa D. Ini kita bikin fasenya adalah liquid misalnya. Ini kita bikin fasenya adalah oke ya. Ini kita bikin fasenya gas saja ya. Ini kita bikin fasenya aquos. Dan ini kita bikin fasenya gas. Ini kita bikin fasenya adalah liquid. Nah, seperti ini misalnya. Mereka ini kita ibaratkan mempunyai koefisiennya masing-masing. Misalnya koefisien ini adalah si P, ini si Q, si R, si S, gitu ya. Nah, rumusnya kan adik-adik adalah produk per reaktan. Pangkatkan dia dengan koefisiennya, gitu ya. Maka Kc
itu sama dengan, ingat ya, hanya berlaku pada yang namanya senyawa dalam fase aqueous dan gas, ya. Nah, berarti kan di sini produknya dulu apa? Produknya apa, Dek? Si C kan, Dek? Kenapa kita hitung si C-nya? Karena fasenya aqueous. Kenapa kita hitung si D-nya? Karena fasenya aqueous. Jadinya si C pangkatkan koefisiennya, Dek. Pangkatkan R. Si D pangkatkan dia dengan yang namanya si S per, gitu ya. Nah, reaktan yang kita lihat hanya satu bang yang fasenya memenuhi syarat, yaitu apa? Gas. Liquid kan nggak memenuhi syarat kan, Dek? Makanya hanya kita letak di sini yang namanya si senyawa si B. Pangkatkan koefisiennya, Dek, si Q. Oke ya? Oke, kita masuk ke contoh yang kedua. Misalnya, Bang, kalau misalnya yang lain gimana senyawanya, Bang? Misalnya adalah kita ubah ya fasenya ya, tetap senyawanya sama. Namun si A-nya kita bikin di sini adalah aqueous, di sini ditambah yang namanya B fase aqueous menghasilkan yang namanya apa, Dek? Senyawa C fase si gas ditambah senyawa D fase si gas. Nah, ini kita bikin koefisiennya sama saja ya, biar jangan bingung. P, Q, R, S gitu ya. Maka di sini ya adik-adik ya. Nah, kita udah tahu fasenya apa. Langsung aja kalau ditanya rumus KC-nya adalah, berarti KC langsung saja adik-adik ya. Produk reaktan. Yang mana produknya? Si D dan si C kan. Fasenya apa? Gas. Berarti memenuhi syarat kan? Maka kita tulis jadinya di sini. Sini C, pangkatkan koefisiennya adik-adik R gitu ya. Sini D, pangkatkan koefisiennya adik-adik S gitu ya. Kemudian reaktannya apa? Si A dengan B juga. Tapi fasenya apa? Aqueous sama aqueous. Berarti tetap masuk ketentuan. Makanya kita tulis keduanya. Pangkatkan dengan P, kemudian di sini pangkat B, pangkatkan dia dengan Q. Oke, inilah yang namanya kesetimbangan konsentrasi atau yang lebih dikenal dengan yang namanya KC. Setelah ini kita akan membahas yang namanya KP. Apa itu KP? Nah, kita lanjut ya setelah ini. Nah, sekarang kita masuk ke yang selanjutnya ya adik-adik ya. Bahwasannya kesetimbangan kimia ini ada dua ya terkait ya. Kalau tadi berkaitan dengan kesetimbangan konsentrasi, ini berkaitan dengan yang namanya kesetimbangan tekanan ya. Ya, simbolnya adalah Kp. Timbangan Pascal, gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya seperti ini adik-adik, ya. Kp ini digunakan untuk mengukur senyawa yang mempunyai fase dalam bentuk gas. Hanya itu, gitu ya. Kenapa? Ya, hanya itu diukurnya ketentuannya. Nah, jadi kalau misalnya Kp ini rumusnya adalah Kp itu sama dengan ya, Kp itu sama dengan ya, produk pangkatkan dia dengan koefisiennya per yang namanya reaktan ya, reaktan pangkatkan dia dengan koefisiennya. Nah, sedikit berbedanya dengan konsentrasi adalah di sini nanti kita akan memakai yang namanya P parsial. P parsial itu apa, Bang? Yaitu tekanan yang dimiliki oleh setiap senyawa yang berbentuk gas, gitu ya. Cara mencarinya yaitu dengan cara mol, ya. Mol zat X itu dalam keadaan setimbang, ya, per yang namanya mol total. Mol total itu adalah mol dari setiap senyawa yang terlibat dalam reaksi kimia, ya, dikalikan dia dengan yang namanya P totalnya adik-adik ya. Ya, P totalnya ya. Abang gabung aja deh ya. Oke ya. P total ya. P total. Oke ya. Nah, jadi kalau misalnya seperti ini berbedanya sedikit ya. Jadi kita bikin aja reaksinya. Contohnya biar lebih paham gitu ya. Misalnya seperti yang senyawa tadi. A ditambah dengan B gitu ya. Kemudian menghasilkan ya
Senyawa apa adik? Ya, sama seperti tadi aja gitu ya. D. Misalnya seperti ini abang bikin ya. Oke, koefisiennya bang? Iya, samakan aja biar jangan bingung ya. Biar gampang di kita membandingkannya dengan KC. Ya, PQRS. Oke, si A-nya kita bikin adalah fase aqueous. Si B-nya kita bikin fase gas. Ini kita bikin fase gas. Ini kita bikin fase gas. Nah, jadi kalau misalnya KP dia adik-adik ya, kita menghitungnya seperti ini ya. KP itu sama dengan ya P parsial dari senyawa si C, pangkatkan koefisiennya adik, pangkatkan dengan R. Kenapa si C kita hitung? Karena fasenya gas, gitu ya. Kemudian P parsialnya dari senyawa D, pangkatkan koefisiennya adik, ya S, gitu ya. Per dengan P parsial. Apa yang fase gasnya di sini? Ya B, berarti P parsial si B, pangkatkan dia dengan koefisiennya adik ya. Oke, jadi inilah rumus KP-nya, gitu ya. Oke ya. Kalau misalnya tadi, misalnya ya, kita buat ya, misalnya si A itu fasenya aqueous, gitu ya. Si A dan si B ini kita bikin fasenya aqueous. Lantas gimana nanti bang? Ya, lantas gimana? Ya nggak gimana-mana gitu ya. Oke, misalnya kita bikin di sini adalah P juga, ini R, PQ ya, R, S, gitu ya. Nah, tadi kan Mama bilang kita bikin dua-duanya aqueous, ya. Ini kita bikin gas, di sini gas. Nah, dari sini adik-adik ya, maka KP-nya ya, KP-nya itu menjadi ya, bang sambungnya ke atas ya. Kemari jadinya. KP-nya itu menjadi yang fase gas tadi kita hitung. Jadinya produknya kan si C sama si D kan, tapi dalam fase gas kan. Oke ya, berarti kan ini D ya. Parsial si C ya, tekanan parsial si C, pangkatan koefisiennya si R, kalikan dia dengan yang namanya parsial si D, pangkatkan dia dengan koefisiennya per. Ya, pernya nggak ada. Kenapa? Karena mereka bukan fase gas. Jadi inilah KP-nya, gitu ya. Oke, adik-adik, jadi itulah yang namanya KC dan KP. Bagaimana cara mencari KC dan KP? Bagaimana cara menentukan rumus KC dan KP? Sudah abang jelaskan, gitu ya. Nah, P parsialnya itu nanti kita pelajari di soal lebih konkretnya lagi supaya lebih gampang, gitu ya. P parsialnya itu nanti bisa dikasih tahu di soal atau kita cari sendiri nanti dengan cara di soalnya dikasih tahunya P totalnya. Oke? Ya, sekian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.